Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila Fadila dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan membedah buku PAI dan Budi Pekerti Kurikulum Merdeka yang dikhususkan pada bab 6, yaitu tentang menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Nah, sebelumnya mari kita bahas mengenai profil buku. Judul bukunya adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA atau SMK kelas 11. Lalu penulisnya yaitu Abdurrahman dan Heri Nugroho, yang mana keduanya merupakan lulusan Pendidikan Agama Islam dan sudah banyak menerbitkan banyak karya tulis. Lalu penerbitnya yang pasti dari Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitbang dan Perbukuan Kemendikbudristek diterbitkan pada 2021 dengan jumlah halaman kurang lebih 276 halaman. Nah, kali ini kita langsung membahas lebih lanjut mengenai profil bab 6 dengan judul menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Memiliki materi pokok yaitu pertama, pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dengan konsep toleransi dalam Islam, memelihara di jiwa manusia hifz an-nafs dalam perspektif maqasid al-syariah. Lalu tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat memahami arti penting toleransi dan penghormatan terhadap kehidupan. Siswa mampu menerapkan prinsip toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Juga memiliki capaian pembelajaran yang sangat optimis, yaitu menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan dan keselamatan sesama manusia. Oke, sekarang kita membahas materi yang terdapat dalam buku ini. Yang pertama, dibuka dengan kisah inspiratif tentang piagam Madinah sebagai fondasi kerukunan. Nabi Muhammad SAW membentuk masyarakat Madinah yang multikultural, terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani dengan membuat piagam Madinah. Piagam ini menjadi dasar hidup damai, adil, dan setara bagi seluruh warga. Semua pihak diberi hak beragama dan kewajiban menjaga perdamaian. Piagam Madinah menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama bisa benar-benar terjadi. Piagam Madinah ini adalah bukti nyata bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat yang damai dan adil di tengah keberagaman. Dalam piagam ini, setiap kelompok baik Muslim, Yahudi, maupun Nasrani diberi hak untuk menjalankan agamanya masing-masing serta kewajibannya untuk hidup berdampingan dan menjaga perdamaian bersama. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada surat Yunus ayat 40-41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Yang artinya, di antara mereka ada orang yang beriman padanya Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kazzabuka fakulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Yang artinya, jika mereka mendustakanmu Nabi Muhammad, katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Yunus ayat 40-41. Nah, dalam buku ini, terlebih dahulu anak diberikan terjemahan arti perkata, seperti contohnya, wa minhum, artinya di antara, yu'minu, dia beriman, bil mufsidina, dan orang yang berbuat kerusakan, dan seterusnya.
Tidak hanya itu, buku ini juga memperhatikan tajwidnya, seperti contoh pada potongan kata man yu'minu, nun sukun bertemu dengan ya, maka tajwidnya ini masuk pada idgham bigunnah, sehingga dibaca mayyu'minu. Nah, lanjut kita bahas kandungan surat Yunus ayat 40 sampai 41. Nah, secara garis besar ada dua kesimpulannya, atau kita bahas secara dua garis besar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah dan pengikut-pengikutnya bahwa keadaan manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Segolongan yang benar-benar mempercayainya dengan iktikad yang kuat terhadap Al-Quran, dan golongan lagi yang tidak mempercayainya dan terus-menerus berada di dalam keingkaran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa apabila orang-orang musyrik itu tetap mendustakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tetap memerintahkan kepadanya untuk mengatakan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad berhak meneruskan tugasnya sebagai penyampai perintah Allah. Yang jelas kebenarannya, menyampaikannya, peringatan, menghibur, serta memberikan tuntunan beribadah. Nah, setelah membahas surat Yunus ayat 40-41, dalam buku ini baru membahas mengenai makna toleransi. Kalau dari KBBI, toleransi itu adalah sifat toleran, yaitu sikap menghargai dan membiarkan perbedaan baik dalam pendapat, kepercayaan, maupun kebiasaan orang lain. Ini penting agar kita tidak mudah menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Dalam bahasa Inggris, toleransi disebut tolerance, yang berarti kesabaran dan kelapangan dada. Artinya, kita diajarkan untuk sabar menghadapi perbedaan, bukan memusuhinya. Sementara dalam bahasa Arab ada dua kata utama, yaitu tasamuh yang berarti lemah dan mudah, dan al-samhah yang artinya tidak menyusahkan dan tidak memberatkan orang lain. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa toleransi bukan cuma membiarkan perbedaan, tapi juga mencerminkan kelembutan dan empati, juga tidak mempersulit hidup orang lain. Inilah yang sebenarnya sudah diajarkan oleh Islam sejak dulu. Oke, selanjutnya kita bahas toleransi bisa dijelaskan lewat hadis. Yang pertama berbunyi, Ani Bani Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyan ahabbu ilallah qala al-hifayyah as-samhatu. Artinya, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, seorang bertanya kepada Nabi, ajaran agama Islam apakah yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, ajaran yang Al-Hanafiyah dan As-Samhah. Apa maksudnya? Al-Hanafiyah berarti ajaran yang lurus, murni, menjauhkan dari keburukan dan kebatilan. Sedangkan As-Samhah berarti lembut, mudah, dan tidak memberatkan. Artinya, Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan yang seimbang, tidak ekstrim, dan memudahkan, bukan menyulitkan, tidak memaksa, tidak kasar, dan sangat menghargai manusia. Lalu, buku ini membagi toleransi dalam Islam dibagi dua. Yang pertama, toleransi internal umat Islam, disampaikan lewat hadis riwayat Bukhari yang bunyinya, wahai manusia, kalian membuat orang lain menjauh, maka barang siapa sholat mengimami orang, ringankanlah. Intinya di sini, Rasulullah menegur sahabat yang membaca terlalu panjang saat menjadi imam. Ini menunjukkan toleransi terhadap kondisi sesama manusia, seperti orang sakit, lemah, atau yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kedua adalah toleransi antar umat beragama, yang disampaikan melalui kisah Nabi dan kabilah Daus. Saat mereka menolak dakwah, Nabi tidak mendoakan kehancuran, tapi justru berdoa seperti ini, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan kasih sayang dan doa, bukan kebencian walau terhadap orang yang menolak kebenaran. Nah, dari dua hadis ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Islam sangat memperhatikan toleransi, baik di dalam internal umatnya maupun terhadap orang yang berbeda agama. Oke, selanjutnya disediakan kembali ayat Al-Quran mengenai dalil tentang toleransi, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, yang artinya barang siapa membunuh seseorang karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah menjaga kehidupan seluruh manusia. Sama seperti sebelumnya, buku ini sebenarnya tidak langsung memberikan ayat secara utuh, namun arti perkata terlebih dahulu dan bagaimana tajwidnya. Nah, sekarang bagaimana makna kandungan dari ayat tersebut? Nah, pertama, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Nah, dalam tafsir Al-Mishbah, ayat ini dijelaskan setelah menguraikan kisah pembunuhan secara aniaya yang pertama di muka bumi serta dampak-dampaknya yang sangat buruk. Maksud kisah ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa anak Nabi Adam telah melakukan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri secara zalim dan melampaui batas. Lalu potongan ayat faka'annama qatalan nasa jami'a. Allah yang Maha Agung menetapkan suatu hukum menyangkut suatu persoalan yang besar, dan hukum itu Allah sampaikan kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa, salah seorang putra putri Adam, maka karena orang itu membunuh jiwa orang yang lain yang memang wajar sesuai hukum atau untuk dibunuh, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi yang menurut hukum boleh dibunuh, seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, misalnya dengan memaafkan pembunuh keluarganya atau menyelamatkan nyawa seorang dari bencana, atau membela seseorang dapat terbunuh secara aniaya, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Selanjutnya, potongan ayat walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat. Menurut ulama tafsir Ibnu Asyur dalam kitab Al-Tahrir wa Al-Tanwir disebutkan bahwa syariat Allah sudah ditentukan sejak masa Bani Israel. Tujuannya untuk memberitahukan kepada umat muslim bahwa syariat tersebut telah ditentukan Allah sejak lama. Mengetahui sejarah syariat bisa menguatkan perasaan umat muslim dalam menerima perintah dan mengungkapkan maslahat kebaikan yang ada di dalam hukum tersebut. Hukum yang terkandung dalam ayat ini telah ditetapkan Allah kepada Bani Israel dan berlaku juga bagi umat muslim. Intinya, ayat ini seperti yang saya tulis menunjukkan keharusan menjaga persatuan dan memperhatikan kemanusiaan dalam kehidupan sosial serta menjauhi dari sesuatu yang membahayakan individu. Merusak kehormatan individu sama dengan merusak kehormatan seluruh individu masyarakat. Sebaliknya, menjaga hak individu berarti sama dengan menjaga hak seluruh individu atau masyarakat. Bahkan dalam Al-Quran banyak dijumpai petunjuk yang mengajak kepada persatuan umat dan saling menjaga nilai dan dasar bara umat terdahulu hingga sekarang. Oke, selanjutnya ada hadis mengenai toleransi, yaitu hadis berbunyi an Abdullah bin Amri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih raihatal jannati wa inna rihaha la yujadu min masiratil arba'ina 'aman. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang membunuh mu'ahad orang non-muslim yang mendapatkan janji keamanan dari orang muslim, tidak akan dapat mencium baunya surga, harumnya surga, padahal harumnya dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Hadis Al-Bukhari. Riwayat Bukhari. Beliau melarang menyakiti mereka, melanggar janji perlindungan, membebani mereka di luar kemampuan, dan mengambil harta mereka tanpa kerelaan. Nabi memperingatkan bahwa siapapun yang melakukan akan dituntut oleh beliau di hari kiamat. Nah, hadis yang kedua berbunyi, masih mengenai toleransi dalam buku ini, yaitu bunyinya an Abi Hurairah yaqulu qala Abu Qasim
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asyara ila akhihi bihadidati fa inna malaikata tala'atuhu hatta wa in kana akhahu la abihi wa amihi." Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi isyarat mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, maka sungguh para malaikat melaknatnya meskipun saudara itu saudara kandung, sebapak atau seibu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas menjelaskan sangat berharganya kehormatan seorang muslim, sehingga dilarang keras untuk menakut-nakuti dan membawa sesuatu apapun yang akan menyakiti dan mengganggu orang lain. Nah, hadis yang ketiga berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruni manil muflisu? Qala muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumil qiyamah bil salati was siyami was zakati wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqsah ma alaihi ukhidha min khatayahum fatarihat alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham, harta benda. Maka beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa sholat, puasa dan zakat, tapi di samping itu juga pernah mencaci si ini, menuduh si ini, makan harta si ini, menumpahkan darah si ini, dan memukul si ini. Maka kebaikannya diberikan ke si ini dan kebaikan diberikan ke si ini. Maka apabila telah habis kebaikannya, sedangkan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang lainnya, diambilkan dosa-dosa orang yang pernah dizolimi itu, dikumpulkan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Bagi orang yang menumpahkan darah, dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditegaskan, nanti di akhirat dia termasuk orang yang bangkrut meskipun dia dalam hidup di dunia rajin sholat, puasa, dan zakat. Lalu slide selanjutnya adalah mengenai nilai-nilai karakter apa saja yang dibahas dalam buku ini. Nah, yang pertama ada toleransi, yaitu menghargai perbedaan agama dan pendapat, adil, tidak memaksakan ajaran sendiri kepada orang lain, lalu rukun dalam hidup damai yang bersama masyarakat yang berbeda keyakinan, lalu ada cinta damai dengan menghindari kekerasan dan permusuhan. Nah, sekarang yaitu bagian kelebihan yang saya temukan dari buku ini terkhusus pada bab 6. Langsung saja yang pertama, ayat disertai pembelajaran tajwid dan arti perkata yang mana ini sangat bermanfaat untuk memperkuat pemahaman bahasa Arab dan memperkaya kosakata siswa secara bertahap. Yang kedua, memuat nilai-nilai profil Pancasila seperti gotong royong, menghargai keberagaman, berakhlak mulia. Nilai ini relevan dengan kehidupan sosial Indonesia yang majemuk. Nah, yang ketiga, menggunakan pendekatan historis dengan pembukaan kisah Piagam Madinah. Ini memberikan konteks sejarah yang kuat dan memberi gambaran bahwa toleransi sudah menjadi bagian penting dari sejarah Islam sejak awal. Yang keempat, memberi rujukan ayat dan hadis yang mendasari ajaran toleransi dalam Islam. Walaupun perlu kritik, tapi tetap ada usaha menguatkan nilai agama sebagai dasar moral. Nah, kekurangan bab 6 berdasarkan pengamatan saya adalah yang pertama, materi terlalu berat dan kurang relevan untuk remaja. Contohnya ayat seperti jangan memerangi terasa jauh dari konteks keseharian siswa SMA. Urusan toleransi hari ini bukan cuma tentang perang dan agama, tapi juga mencakup perbedaan budaya, ras, orientasi belajar, dan sebagainya. Fokus terlalu sempit pada perbedaan agama, padahal intoleransi banyak terjadi juga karena hal-hal seperti ekonomi, ras lagi, juga orientasi, identitas, bahkan perbedaan gaya berpakaian atau selera. Ini tidak tergarap sama sekali dalam bab ini. Lalu adalah contoh tidak relevan atau contoh tidak tepat sasaran.
Contoh tentang sahabat Nabi yang memperpanjang bacaan salat lebih pasti disebut sebagai bentuk empati atau kepekaan sosial, bukan toleransi. Jadi ini justru membingungkan karena maknanya tidak sesuai konteks. Lalu juga minimnya pembaharuan konteks digital. Tidak ada pembahasan soal toleransi di dunia maya seperti perundungan online, hoax, atau perpecahan karena perbedaan pendapat di media sosial. Padahal ini sangat dekat dengan kehidupan remaja sekarang. Lalu juga buku ini minim ruang refleksi dan proyek konkret siswa. Siswa hanya diajak membaca, bukan berpikir kritis atau melakukan aksi nyata untuk toleransi. Ini membuat nilai-nilai terasa abstrak dan tidak membumi. Jadi, walau bab 6 punya niat baik mengajarkan toleransi, tapi isinya masih terasa berat, tidak membumi, dan kurang kontekstual dengan dunia digital, serta kehidupan remaja masa kini. Oke, sekarang melihat berbagai kekurangan dalam 6, saya mengusulkan beberapa solusi konkret agar materi toleransi lebih mudah dipahami dan membumi bagi siswa. Yang pertama, saya menyarankan penggunaan ayat-ayat Al-Quran yang lebih ringan dan langsung menyentuh konteks toleransi masa kini. Contohnya ada surat Al-Hujurat ayat 13 yang menekankan pentingnya saling mengenal dalam keberagaman. Lalu Al-Kafirun ayat 6 tentang kebebasan keyakinan. Al-Baqarah 256 tidak ada paksaan dalam agama, yang mana ayat-ayat ini lebih mudah diaplikasikan dan dekat dengan kehidupan siswa SMA. Misalnya, siswa bisa belajar menghargai teman pada agama saat hari raya, menghormati teman yang punya adat berbeda, atau tidak mengolok-olok logat daerah lain. Ini adalah bentuk nyata dari toleransi yang sesuai dengan kondisi sosial anak muda saat ini. Ini adalah bentuk nyata dari toleransi yang sesuai dengan kondisi sosial anak muda saat ini. Lalu penggunaan hadis tentang Nabi yang menegur sahabatnya karena memperlama sholat. Hadis itu memang menunjukkan kepekaan sosial, tapi konteks utamanya adalah empati, bukan toleransi dalam beragama. Oleh karena itu, saya mengusulkan alternatif yang lebih tepat sasaran seperti hadis tentang piagam Madinah yang bunyinya, potongannya, sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi adalah satu umat bersama kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal. Kedua, perluasan makna. Toleransi jangan hanya terbatas pada perbedaan agama. Menurut buku Character, Strength and Virtues oleh Patterson dan Seligman pada 2004, toleransi adalah bagian dari virtue civic strength yang juga mencakup menghargai perbedaan budaya, identitas, dan ekspresi individu. Karena itu, materi sebaiknya membahas toleransi terhadap gaya hidup, pilihan belajar, maupun identitas teman, penggunaan media sosial secara bijak, cara menghadapi minoritas di sekolah atau masyarakat tanpa diskriminasi. Lalu yang ketiga, saya mengusulkan adanya aktivitas reflektif dan proyek konkret di kelas. Misalnya, diskusi kelompok tentang toleransi di media sosial, cerita pengalaman pribadi tentang konflik yang bisa diselesaikan dengan toleransi, menulis surat damai untuk orang yang berbeda pendapat. Aktivitas seperti ini didukung pendekatan experiential learning. David Cole juga menyebutkan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna bila siswa mengalami langsung atau merenungkan aplikasinya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya bahwa bab 6 ini memiliki banyak nilai-nilai yang bagus dan harus dipelajari oleh siswa-siswa SMA. Walaupun masih ada banyak kritikan, tapi juga banyak sekali kelebihan yang dimiliki, seperti adanya infografis tadi, juga adanya belajar mengenai kosakata terlebih dahulu, juga belajar tajwid. Jadi anak tidak hanya mengetahui toleransi yang baik, tapi juga langsung mengetahui tajwid, juga menambah kosakata dan lain sebagainya. Sekiranya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.